boy. Inilah salah satu pemilihan yang tepat. Kenapa aku bilang pemilihan tepat? Yaitu para pemain dari tim RRQ Hoshi. Mereka mengamankan Lilia karena lihat close combat yang dimiliki Rebellion Girlfix sangat kuat. Udah kita bilang sebelumnya. Dan Lilia salah satu natural counter untuk para pemain hero berjarak dekat. Dan Brody bakal menjadi pilihan asuransi late game untuk para pemain dari tim Rebellion Girlfix. 2 draft sudah terpilih. 10 pemain sudah menyiapkannya masing-masing. Tapi kalau dari sisi draft, menurut Profesor ini lebih suka ke arah mana? Wah, aku lebih suka kalau misalkan ini battle plan-nya berjalan ya. Aku lebih suka untuk RRQ Hoshi ketika nantinya Yishun-nya emang bener-bener leading dari segi cara mirror dia menghindari teamfight yang ada. Karena Rebellion Girlfix bakal nabrak banget, apalagi dengan Brody. Jadi dia ada satu secure late game. Dan untuk high ground defender yang mereka punya kali ini Render Pass. Alright, kalau untuk Pak Pulung? Aku lebih suka ke arah Rebellion Gameplay. Oke, kalau aku sukanya kamu, tapi buat kalian semua kita langsung Waduh. siap-siap untuk menuju ke Lane of Dawn. Jangan lupa di-share, jangan lupa untuk dikasih tahu ke sanak saudara semuanya karena kita bakal berada di match yang pertama penghujung minggu akhir di hari yang ketiga kali ini. Rebellion Girlfix akan mampu menemukan sang raja RRQ Hoshi dan tentunya dipandu oleh Kalung Emas, KP Pulung, Ranger Emas Pak Pulung. Iya, Silakan. sedap kali. Tapi sekarang udah langsung terlihat ada lagi stiker di volume yang kedua. Udah terlihat bagaimana stiker-stiker barunya udah langsung dikeluarkan oleh masing-masing player di atas sana. Antara udah ada Jauhead dan juga Brody yang dimana mereka selalu berdua nantinya. Di bagian tengah udah ada Chang'e juga. Aulusnya masih melakukan farmingan dan di bawah pertempuran antara Esmeralda dan juga Pakito akan kita juga lihat bareng-bareng nih Ji. Alright, dan tentunya lihat di arah top lane sana. VYN bakal benar-benar terkena pressure cukup keras. Sudah kita lihat mereka dari Rebellion Girlfix ada sedikit celah kecil terhadap seorang Skylar yang bisa mereka manfaatkan untuk early game. Dan betul sekali mereka pressure abis-abisan di arah top lane-nya. Meanwhile, Uba kali ini terkena dengan bola-bola lucu dan Albert masih mau lebih ingat. Kali ini udah menjadi assassin dari seorang Albert, lumayan sakit. Kalau kata Febri Ozil, kukira kalau emas itu berlian. Ternyata kalau emas it's brilian. Wow. Idih, luar biasa sekali. Itu kata-kata dari mana lagi? Itu mantap. Skylar di atas terkena tekanan yang begitu mengerikan di mana PN pun kali ini nggak bisa terlalu jauh untuk bisa memiliki jarak dengan Skylarnya. Dia harus selalu menemani. Coba lihat Valnya masih bersembunyi di bagian dalam dengan Jauheadnya masih memantau dari kejauhan, masih mencari dengan ejectornya. Siapakah yang akan langsung didapatkan? Karena sekarang untuk shield turretnya sendiri udah sisa 1/4. Berarti udah ada gol yang udah berhasil didapatkan juga oleh Brody-nya Oji. Alright, dan bukan hanya itu aja, R7 menuju ke arah belakang, mundur terlebih dahulu, tapi Albert gak akan ngelepasin satu buah turtle-nya. Albert udah punya orange buff, dia nggak butuh purple buff untuk kontes kali ini. Lee bakal coba dicolek begitu saja, Mountain Shocker telah dibuka, informasi telah diberikan. Paul bakal menjadi pilihan, Paul masih level 2, belum ada Unstoppable Force, dan Finn seperti akan memanggil Albert terlebih dahulu. Albert, turtle dulu, dan para pemain Rebellion Girlfix mereka bisa untuk team fight kali ini. 4 orang stay by possession, lihat R7 mereka membuka begitu saja, ada Val di depan sana, terkena damage cukup sakit, masih level 3. Tapi ingat, Ryuk dan juga Jisa bakal siap-siap untuk memberikan satu buah persentase damage. Dan ternyata Retribution from Jisa berhasil men-take over dari Albert. Permainan yang luar biasa, Jisa harus coba mundur sedikit demi sedikit, dan bahkan para pemain tim Rebellion Girlfix masih mau lebih. PYN, R7 mereka terperangkap, tapi ternyata masih ada flicker from PYN di sini Pak Pulung. Wow, lari sore kegigit angsa, bertambah lagi korban retri dari Jisa. Dimana mungkin sebelumnya ada beberapa tim di saat beradu untuk melakukan ataupun kontes untuk melakukan sebuah pertempuran di area turtle ataupun lore. Banyak sekali yang udah dilakukan Jisa untuk aksi pencurian, dan kali ini dari Albert pun udah dia ambil poinnya loh Ji. Ada sebuah aksi colong-colongan yang dilakukan. Alright. Dan bukan hanya itu aja, kita lihat di sini para pemain dari tim Rebellion Girlfix masih mendapatkan first spot dan bahkan ditukar 1-1. Pertukaran kali ini tidak cukup adil untuk Rebellion Girlfix karena mereka kehilangan top lanernya. Meanwhile dari RRQ Hoshi mereka hanya kehilangan roamer. Dan untungnya Jisa masih berkesempatan untuk mendapatkan gold buff-nya. Ini sangatlah penting untuk menunjang kesejahteraan para player dari Rebellion Girlfix di late game nanti. Pal, coba dengan ejectornya. Skylar bakal menjadi pilihan, tapi Skylar memilih untuk mundur, berarti itu tandanya RRQ, jaya.
Iya, masih berhasil untuk mundur tadi dari Elisa. Sementara coba dari Albert kita lihat masih melakukan farman dan sekarang masuk ke dalam wilayah yang dimiliki oleh Rebellion Conflict. Berarti akan ada beberapa monster jungler yang akan tidak bisa diambil oleh pemain Rebellion Conflict, tapi udah dimiliki oleh Albertnya. Untuk Esmeraldanya akan menjadi target lanjutan. Akankah untuk kali ini dia bisa bertahan? Karena sekarang udah damage-nya masuk semua, darahnya sisa sedikit. Kelar sudah, dimana ada 3 player yang langsung masuk dan juga menghajar ke arah Esmeralda di atas sana. Untuk Skylarnya bisakah dia bertahan karena aksi Mirori langsung dilakukan aja dan menghilang sudah. 1-1 lagi Oji. Terlalu sakit damage yang diberikan dari seorang Biru. Damage yang nggak bisa ditahan lagi oleh seorang Alice. Meanwhile, lihat Birunya benar-benar fokus mendapatkan farming dan di arah bottom lane dari seorang Albert. Bakal kita lihat mendapatkan satu buah turtle atau tidak, atau bahkan Jisa kembali yang akan mendapatkan dengan satu retribution yang luar biasa, tapi sepertinya tidak. Turtle diamankan dan kebaik, bakal menjadi pilihan pertama, dan Huba kali ini bakal menjadi pilihan kedua, dan satu buah turtle bottom memory belum bisa menubahkan siapapun. Bahkan Biru depan sana, Polystar bakal dibuka, Vayne bakal menjadi distraksi dan dia membaingkan, membawa mundur pasukan, dan Rio berhasil menumbangkan Albert di depan sana. Albert tak terjaga posisinya, Disa Aulus Racing mengejar karakter tapi sayangnya belum berhasil. Di sisi lain, Skylar mencoba untuk mendapatkan kembali keuntungan untuk para pemain dari tim Ararkiosi, tapi Virul is coming, gak mau lebih. Skylar sadar diri, dia masih membutuhkan gold untuk bisa team fight kali ini, Profesor. Ya, 5 menit sudah kita lewati dan bahkan beberapa kali pertarungan dan bahkan ada trade kill lagi anyway di River Skylar. Yang kali ini kalau bisa dibilang levelnya sama Birul, tapi gold leadingnya dia lebih unggul karena dia sempat dapetin ke arah gold lanernya. Untuk kali ini Birul yang harus farming terlebih dahulu sebelum dia join team fight besarnya karena dia marksman Ranger Mas. Alright, tadi ada bottom lane. Birul dapetin objektif again and again. R7 one by one situation dengan seorang Riot di depan sana. Freya and is coming untuk save the day. Rio menggunakan satu public area tapi Albert mencoba untuk menghadang. 4 versus 1. Baik time telah dikeluarkan. Rio kali ini mencoba untuk membunuhkan diri tapi ternyata tidak, mencoba untuk bertahan. Gak bisa lebih lama lagi. Satu buah sangkutan James Saik knock out membuat dia harus tersungkur lemas tak berdaya. Sekali lagi akan menjadi pilihan kedua. Minta yang mahal bakal sudah dihilangkan. Huba bermain dengan objektif. Menuju ke arah belakang. Terkeluarkan, tapi ternyata Huba harus tumpah killing spree from R7 membuat seorang Huba tersungkur, hilang dari sebuah bunga, dan kali ini shutdown didapatkan oleh seorang Rebellion Conflict. Mahal sekali shutdown yang didapatkan dari seorang RSB, Pak Pulung. Yap, walaupun mereka tadi untuk beberapa kali tim fight-nya bisa dibilang sedikit kalah, tapi coba lihat dari sisi objektifnya, Rebellion Conflict benar-benar bisa mengambil dari tiap-tiap lane. Coba lihat di top lane-nya, untuk counternya hancur, di area mid lane-nya udah hancur juga, di area bottom lane-nya hancur juga. Ini dia replaynya, Profesor. Ya, ini replay di mana ketika tadi semuanya jump in langsung ke arah Huba karena Huba adalah target high ground. Jadi kalau misalkan masih ada Huba, tim fight kayaknya masih kuat banget dari Rebellion. Mereka target ke sana dan Queen berkali-kali dia menjadi distraction agar teman-teman Ararkiosi tidak trade kill, Ranger Mas. Alright, dan lihat Peter Shaw menuju ke arah belakang, permainan yang luar biasa bagus, kehilangan seorang Skylar depan sana, dipasangkan tim fight, bahkan Clay gak bisa bertahan lebih lanjut lagi, merelakan 2 korban yang terjadi, 2 korban jiwa atas Ararkiosi. Rebellion Conflict kali ini bermain dengan lepas, dengan leluasa, dan bahkan kita bisa bilang mendominasi pertandingan dari early game. Turtle membuat gap gold yang didapatkan Rebellion Conflict lebih jauh lagi. Dengan gold yang berbeda cukup jauh dengan itemnya kali ini, Profesor. Blade of Despair item pertama, lalu Malefic Roar. Ini Birul emang udah bener-bener optimal banget, on point banget untuk pemilihan itemization-nya. Dan Jisa, dia akan memilih langsung ke arah attack speed. Jadi, dia akan mengoptimalkan basic attack-nya, pasif-nya, dan dia akan secepat mungkin untuk sekarang, sebelum menit yang ke-10 seharusnya udah menuju ke level 12, agar palunya benar-benar bisa scaling optimal. Oke, dan lihat R7 langsung kali ini di arah top lane. Terejam-ejam, Clay menuju ke arah belakang. Albert bakal coba dilindungi begitu saja. Black Shoes masih ada, tapi Skylar is coming. Val menuju ke arah belakang. Albert melihat, dan ternyata masih bisa dihindari. Gak berhasil mendapatkan seorang Albert Minwall di tengah sana. Dibalikan ke arah seorang Skylar. Val udah tumbang. Vayne masih menjadi pilihan. Rio Quartar, you do it. Offside. Print. Terlalu offside untuk seorang Val di depan sana. Dan Rio kali ini gak bisa berbuat banyak, Pak Pulung.
Yap, karena Ryuknya tadi juga udah melihat bagaimana keadaan rekan yang ada di bagian tengah ya. Sepertinya mungkin dalam ekspektasi mereka bisa menjebol ke arah beberapa player. Tapi ternyata tadi ada pergerakan yang bisa dielak oleh Albert dan itu merubah segalanya hingga posisi dari Ryuk sendiri yang udah terjerumus jauh dalam banget. Membuat dirinya pun menjadi korban lanjutan dari permain RRQ Hoshi lewat fight yang barusan terjadi. 4 player dari RRQ Hoshi udah ada di bagian bawah. R7 pun perlahan tapi pasti udah akan langsung bergabung bersama rekan-rekannya dan mungkin akan ada fight yang jauh lebih besar lagi nih Oji. Oke, Skylar akan menjadi pilihan. Flicker masih digunakan, mencoba menjadi sebuah Katie dan Val ternyata tertangkap begitu saja. Hilang satu demi satu para pemain dari tim Rebellion Gameflix. Mereka bakal coba untuk mencari teamfight kembali. Ryuk akan menjadi pilihan Albert on Paten Memory. Hampir saja bisa menumbangkan Albert, tapi ternyata masih bisa diselamatkan jiwanya. Dewi Fortuna masih bersama dia. Sedangkan Clay dijemput begitu saja. Aulus Resim berada di garis depan. Knockout strike kali ini belum bisa menimbulkan satu buah peran penting, tapi Ryuk menjadi targeting. R7 tahu Ryuk kali ini lengah dan lihat ketek langsung ditonyong begitu saja dan membuat dia tersungkur di arah sungai Pak Pulung. Yap, di saat ada tadi charge yang udah diaktifkan, movement speednya bertambah, ada shield yang udah didapatkan juga, lalu ada the power of axe-nya yang sekali nampol dan kemungkinan untuk sekarang, untuk damage-nya jauh lebih kuat lagi, belum lagi dengan satu level nantinya akan didapatkan oleh Jisa di level 12, palunya akan jauh lebih besar lagi. Bahkan untuk R7 ingin mengusir ataupun mengganggu ke arah purple buff-nya, udah gak kuat lagi, dia pun harus mundur. Di bawah sana terlihat ada Snake Video, jadi buat teman-teman semua, vote momen game favorit di Snake Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesialnya. Jadi jangan lupa langsung download aja, ada di App Store dan juga di Play Store. Ini dia fight yang akan terjadi di area Lord Oji. Alright, dari seorang Celai, Deden from Bogor sudah membuka satu buah vision. Informasi telah diberikan setengah. Sepertinya Rebellion Gameflix ada informasi yang diberikan kalau untuk retreat. Pin berada di gas depan. Ubah akan menjadi pilihan. Mau coba dimasukin tapi ternyata tidak. PYE tidak sembarangan ngebuang flickernya kali ini. Dia mencoba untuk menginisiasi tapi ternyata sayangnya gagal. Tapi di sisi sana, Val juga bisa menginisiasi. Ingat, Val masih punya satu buah flicker. Asal Ford keluarkan, eject sama juga belakang. Ada biru depan sana, Clay! Wow. Belum mengeluarkan satu buah sepatu hitam, tapi dia sudah tumbang. Timpat baru dikeluarkan. Montes Shocker dari garis depan, download diamankan oleh seorang Birul. Jadi tulang punggung keluarga untuk kali ini di game yang pertama membuat RRQ Hoshi harus mundur perlahan, mundur teratur, prit, dan berhasil mundur Pak Pulung. Yap. Menit ke-11 Lordnya belum tentu terlalu kuat, tapi setidaknya itu akan menjadi daya dobrak baru lagi untuk Rebellion Gameflix. Mereka bisa mungkin mendapatkan objektif-objektif selanjutnya dan itu bisa diambil dari RRQ Hoshi. Esmeralda coba lihat di bagian bawah. Udah siap akan mendorong bagaimana wave minion yang mereka miliki. Di bagian tengah masih ditunggu terlebih dahulu. Mereka ingin menstabilkan, ingin mendisiplinkan dari wave minionnya agar masuk sekaligus dari 3 lane yang ada di lane of down. Jauh headnya dari minimap kita lihat udah mulai mendekat dan juga masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh RRQ Hoshi dan Lordnya udah hadir Roji. Oke, selamat datang Bapak terhormat di arah top lane. R7 lebar ke arah belakang. Masih ada flicker dan juga satu botol rapat memori. Gak bisa membuat R7 selamat. Skylar is coming. Dapetin satu poin tambahan. Huma bakal menjadi orang kedua dan 3 hilang. Ryuk harus menggunakan Falling Star, menemukan Falling Monster. Bahkan para pemain dari tim Rebellion Gameflix sekejap begitu saja. Jisa one by one situation dengan seorang Albert. Albert take the game. Triple kill diamankan. One by one situation from Albert. Lihat. Siang-siang masang keramik. Malam-malam adu mekanik bos Paulung. Iya, itulah yang tadi langsung dilakukan oleh Albert di mana dia mencoba untuk maju ke bagian depan. Dari sisi level juga Albertnya jauh lebih mengungguli, dia lebih pede, dia lebih yakin dengan attack speed yang dia miliki, dengan pasif yang dia miliki, dengan sabetan yang dia miliki. Itu jauh lebih memberikan damage dan sekarang oleh Baptism dan juga Flying Blood beserta dengan Bolt semuanya dikeluarkan hanya untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Esmeralda yang di bagian tengah. Coba kita lihat, ada satu lagi Meteor Shower mencoba untuk mematikan dan sekarang shutdown pula langsung dibalaskan begitu aja. Udah gak kuat lagi menampainya damage untuk Clay-nya mencoba untuk kabur dari area tersebut dan sepertinya dia selamat, tapi tidak dengan 2 rekan lainnya Oji. Offside! Kali ini 2 player RRQ offside dan benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Birul. Birul datang dengan tiba-tiba membuat segalanya jadi lebih indah untuk Rebellion Gameflix dan membuat Rebellion kembali bernafas lega. Karena tadi sempat mengunggulinya, tapi untuk item kali ini saya serahkan kepada Bapak Profesor yang tua dan terhormat. Masih muda, War X langsung diamankan, Blade of Despair, Endless Battle. Inilah yang membuat Albok merasakan triple killnya barusan. Tapi kali ini team fight-nya ada sedikit pick off dari Legend Mas.
Oke, tapi kali ini kita lihat ternyata Mountain Shock telah dibuka. Masih diberikan, R7 udah tidak bisa bertahan lagi. Dilihat di depan sana, PN bakal coba menjadi pilihan kedua dan foul. Bahkan dia harus tumbang, mencoba diselamatkan PN dan Albert sudah mendapatkan 1, 2, 3 hilang. Ini bencana. Rebel Gamblings gak boleh team fight lagi kalau mereka mau menyelamatkan jiwa dan raga. Birul mau coba lebih, ada Skylar di belakang sana. Birul mencoba melakukan flickernya. Skylar lihat dengan sayap-sayap burung bertembangan tahan untuk lepas memory dan Albert almost down. Birul menyelamatkan seorang Huba dan dirinya sendiri. Tapi lihat Skylar di sana, birahi Gelora ABG anak muda masih mau lebih dan ternyata dia bisa menahan semua nafsunya. Dia memilih untuk mundur, dia memilih untuk kembali membersihkan laning mereka, Pepuluh. Ya ini gimana ya dari Rebel Gambling mereka Hei, apa yang terjadi di sana? Sebuah aksi penjulukan langsung dimandiin aja dengan Meteor Shower di mana sekarang Winter Tension langsung aja menyelamatkan diri dari Alicia. Bisakah dia bertahan karena untuk Skylar pun sekarang udah langsung berhasil diambil di saat kau mengambil satu marksmanku. Akan langsung balaskan dan dia pun dikirim lagi menuju ke arah base turret yang dia miliki. Namun inner turretnya udah langsung diinvasi oleh pemain dari Arkeosi dan mereka pun mendapatkan satu objektif lagi Oji. Skylar, ya Pit, David Shevchenko, ya kan? Itu udah keren-keren tuh, ya kan? Dia dapetin, masuk ke tengah. Habis itu kejedot. Nggak masalah, nggak ada yang lihat, Pit. Alright. Kali ini kita lihat Skylar berhasil mendapatkan Birul yang tandanya Lord kali ini bakal ada tim fight 4 versus 4 Skylar. Dan langsung Mountain Shock telah dikeluarkan. Retribution dari seorang Albert sangat dipentingkan di sini. Fall menuju ke arah belakang. Meteor Shower telah dibuka. Bisa menjadi pilihan. Retri kemarin dari seorang Albert Degensnya. In the merit membuat seorang Albert kehilangan satu buah Lordnya. Harus menuju ke arah belakang. Jisa bermain dengan luar biasa. Dan pangkat perpupami diambil oleh seorang Jisa kali ini. Oh my god. What a game from Jisa. Retribution yang luar biasa tenang. Dan bahkan di arah bottom lane, Ryu menjadi pilihan. Tapi Aulus Racing mengcover dengan luar biasa. 2 kali Retri in the merit for this day untuk Albert Papulung. Ini Jisa bisa dibilang Slayernya untuk apa ya? Untuk mereka-mereka yang dari dulu kalau dibilang menang kontes untuk retrinya, tapi di saat ketemu dengan Jisa, kayaknya mereka semua akan langsung dimakan. Dan sekarang untuk konsel langsung digunakan. Langsung Dalbertnya berhasil lewat injektor, langsung ada Davey langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi untuk kita lihat, Skylar mencoba untuk memberikan maju ke bagian depan. Winter Tension langsung dikeluarkan begitu aja. Udah ada 3 player yang dimiliki oleh Arkeosi pun langsung meregang nyawa. Untungnya kali ini Skylar yang masih bisa pulang, di mana mereka hanya sisa berdua. Tapi untungnya ada R7 yang udah bangkit lagi dan siap untuk mempertahankan ke arah base turret-nya, Oji. Untuk R7 sudah bangkit dari kubur, tapi dari bottom lane mereka kehilangan satu buah inhibitor turret. Lihat Lordnya cuek menuju ke arah PES. Aulus mencoba untuk memberikan satu buah jalan untuk keluar, tapi ternyata gak berhasil. Skylar memancing keributan, masuk ke arah belakang. Asal harus dikeluarkan, tapi lihat dia diejek terhadap Birul. Birul kali ini harus diselamatkan, tapi Fall yang harus tumbang. Meanwhile, 3 lane yang berbeda di dalam begitu saja. Inhibitor semuanya tumbang. Ini bencana untuk Arkeosi, Papulung. Yoi, sebuah serangan dilakukan oleh Rebel Gambling. Mereka begitu bernafsu untuk bisa mendapatkan kemenangan, tapi udah terlihat ada Mountain Shock langsung dikeluarkan. Mereka semua langsung mundur. Jisanya juga lari ngacir dengan adanya satu charge yang dia milikin. Siapapun yang punya movement speed tinggi akan langsung dikejar habis-habisan oleh Jisa itu sendiri. Profesor again and again Arkeosi masih bisa mempertahankan keadaannya, Prof. Nih Raja Comeback emang title yang cocok banget bagi RRQ Hoshi, karena lihat dari real time win probability yang dipersembahkan oleh Samsung Galaxy S Series, mereka hanya punya chance menang 31%, tapi mereka masih ngotot banget untuk melakukan defense dengan sangat amat kuat. 3 lawan 5 loh. Dan Rebellion Genflix nggak berani asal-asalan untuk jump in. Padahal kalau mereka mau nabrak itu minion sempat masuk 2 atas dan bawah. Tapi mereka ragu. Karena apa? Karena ada Skylar, R7 dan juga ada Clay. Dengan Angry Gloom-nya tentunya, dengan area of effect-nya, dengan territorial defense high ground-nya, ternyata RRQ Hoshi masih mampu untuk melakukan defense. Namun kali ini Rebellion Genflix setup seperti apa lagi yang akan kira-kira mereka mainkan? Karena RRQ Hoshi makin late game. Ingat, mereka punya Alice, mereka punya Marksman juga, yaitu adalah Albert dengan Nishun-C-nya, Papulung. Yap, itu yang udah dilakukan oleh masing-masing tim juga, entah itu dari Rebel Gambling dan juga dari RRQ Hoshi. Hanya saja untuk Rebel Gambling di sini dengan adanya satu high ground yang mereka miliki, dengan adanya mereka memiliki seorang Chango ini sangat-sangat menguntungkan. Dan sekarang untuk injektornya tadi berhasil, tapi langsung dilemparin aja dengan Shadow Master yang dimiliki. Masih bisa kabur lagi untuk Lilia-nya, Oji.
Lilia Waselita kau masih selamat dari seorang Val, tapi Val dia berbahaya. Lihat, Val itu selalu menjadi momentum untuk bermain dari Rebel Gaming. Birul masuk ke arah belakang, ke arah yang salah. Birul masih menjadi mortality ditabrak Gaming dan menuju ke arah belakang. Birul masih hilang dan bahkan lihat di sana Ryuk pun harus jadi korban kedua. Albert jadi berubah pilihannya, membuat tipat yang salah, memacu keributan. Adrenalin yang dikeluarkan bahkan dari para pemain dari tim Ararkioshi. Mereka menumbangkan 3 player. Apakah betul Ararkioshi adalah raja comeback, Pak Pulung? Ini dia yang mereka pertontonkan lagi dan lagi. Ararkioshi mendadak bisa langsung membalikan keadaan. Dimana sekarang Joen yang mungkin tertangkap dari Elis langsung dilempar ke begitu ya dengan ejector. Untungnya Lilia tadi yang digunakan oleh Clay masih bisa selamat dengan sedikit darah yang dia miliki. Namun untuk Albertnya begitu bernafsu bisa mendapatkan 1 poin lagi. Tapi Jauhead ya berhasil masuk ke dalam area pertahanannya. Mereka masih kuat untuk melawan Ararkioshi dari Rebellion Gameplay, Koji. Lagi dan lagi Albert memancing keributan di arah Lord dengan seorang diri melakukan Lord. Ingat Albert sudah kecolong berkali-kali tapi Jisa masih terlalu jauh untuk bisa kontes. Ada Ryuk, ada Val, kontes shot dikeluarkan. Lihat zoning out yang dilakukan oleh RCM dan juga Skylar membuat seorang Albert hasilnya mendapatkan 1 buah Lord. Akhirnya dari sekian banyak yang tercuri 2 untuk Albert dan kali ini Albert memantapkan diri untuk memegang Bapak Lord yang terhormat. Sudah melenggang di arah tengah Pak Pulung. Yap, dengan tidak ada kontes, dengan tidak adanya sebuah pertarungan lagi seperti tadi untuk bisa mendapatkan ke arah Lord. Mereka sekarang pede, tapi dimandiin langsung. Meteor Shower yang dimiliki oleh Chang'e juga setidaknya bisa mencicil darah yang dimiliki oleh Lord. Sekarang masuk menit 20. Siapapun yang ter-take down itu akan memiliki respawn yang sangat lama sekali. Itemnya pun sudah terlihat, Prof. Ya udah ready semuanya, udah bakal setup team fight. Dan ini bakal di-defend atau enggak, Huba yang bakal menjadi jawabannya, Ranger Mas. Gila, 2 meteor shower ditahan oleh seorang PY, seorang diri, lihat di depan sana, menuju ke arah ini bisa turret, Skylar memancing keributan di depan dan bahkan masih ada Weston Raja Sabdete, masih ada seorang 4 memori menumbangkan suara Skylar di depan sana bersama dengan seorang Val, fokus menuju ke arah base-nya, Ryuk di depan sana, Biru bakal harus menggunakan flicker untuk mundur dan para pemain dari tim Rebel gak bisa berbuat banyak, Immortality sudah pecah, tidak ada lagi untuk seorang Jisa harus mundur tapi 2 laptop dan Phantomnya terdorong begitu saja menuju inhibitor. Tak terbatas para pemain dari tim Rebellion, mereka harus bisa mempertahankan, kalau tidak game pertama ini akan dipalikkan kanannya. Skylar is coming, 2 hilang, ini bencana. Lihat Skylar menghilangkan 3 dan bahkan what a epic comeback from Ararkioshi, Pak Pulung. Mengamuk lagi Ararkioshi di sana, mereka diacak-acak dari menit awal, mendadak lagi dan lagi Raja epic comeback.